Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Kali ini kita belajar bahasa Arab di halaman 43, yakni tentang al-musanna atau bentuk dua. Sebelum kita memasuki materi di halaman berikutnya, silakan buat tanggal terlebih dahulu di halaman 43 ini. Buat tanggal hari ini. Oke, kalau udah selesai buat tanggal, selanjutnya silakan dibuka halaman berikutnya, yakni halaman 44. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk benda musanna atau bentuk benda yang jenisnya ada dua. Al-musanna ini adalah bentuk dua. Contoh benda yang pertama, di sini ada haqibatani. Artinya bisa kalian tulis dua tas. Kemudian contoh al-musanna yang kedua adalah qalamani. Artinya dua pena. Lalu yang berikutnya al-musanna yang ketiga adalah mirsamatani. Artinya dua pensil. Silakan ditulis. Lalu al-musanna yang keempat ada sohnani. Artinya dua piring. Al-musanna berikutnya adalah kitabani, artinya dua buku. Kemudian al-musanna berikutnya adalah kubani, artinya dua cangkir atau dua gelas. Kemudian berikutnya al-musanna yang ketujuh, di sini ada mirwahatani, artinya dua kipas. Silakan ditulis di bawahnya arti mirwahatani, artinya dua kipas. Kemudian al-musanna yang berikutnya adalah sa'atanil yadi. Sa'atanil yadi, artinya dua jam tangan. Sa'atul ini jam, al-yadi ini artinya tangan. Berarti kalau sa'atanil yadi, karena kita membahas tentang musanna, artinya adalah dua jam tangan. Silakan ditulis artinya. Lalu al-musanna yang terakhir di pembahasan buku kita ini adalah mimsahatani. Mimsahatani artinya dua penghapus. Silakan ditulis di bawahnya artinya mimsahatani, artinya dua penghapus. Oke, silakan dibuka, kita bahas lagi halaman berikutnya, yakni halaman 45. Di sini ada al-hiwaru. Ada al-hiwaru, yakni percakapan singkat antara Umar dan Hasan. Nah, si Umar menyapa Hasan nih, Umar dan Hasan. Umar menyapa Hasan begini, ahlan wa sahlan, atau artinya bisa kita tulis, kalau mau ditulis bahasa Indonesianya adalah selamat datang. Jadi Umar ini menyapa kepada Hasan, selamat datang. Kemudian Hasan nih jawab, ahlan bika, selamat datang juga Umar. Jadi mereka saling sapa berdua. Kemudian Umar bertanya kepada Hasan, ya Hasan, kam kolaman laka. Ya Hasan, kam kolaman laka. Wahai Hasan, bisa kalian tulis ya arti dari yang disebutkan ini. Wahai Hasan, berapa pena milikmu? Wahai Hasan, berapa pena milikmu? Kemudian Hasan menjawab, jadi Umar ini bertanya kepada Hasan, ada berapa pena kepunyaan kamu, wahai Hasan, katanya. Kemudian Hasan menjawab, li kolamani, aku memiliki dua pena. Kolamani, dua pena. Wa anta, dan kamu. Kemudian dia bertanya balik nih kepada si Umar, wa anta, kam kitaban laka, berapa buku yang kamu punya? Si Hasan ini nanya juga kepada Umar. Umar kan bertanya kepada Hasan tentang berapa pena yang kamu punya. Kemudian Hasan juga nanya balik kepada si Umar,
yang dia tanya adalah kam kitaban laka, berapa buku yang kamu punya? Kemudian Umar menjawab, li kitabani, aku mempunyai 2 buku. Aku mempunyai 2 buku. Kemudian dia tanya lagi nih, saling tanya mereka. Wa kam mirsamatan laka, dan berapa pensil punyamu? Dan berapa pensil punyamu? Kemudian Hasan menjawab lagi, li mirsamatani. Wa kam sohnan laka, dan berapa piring punyamu? Kemudian Umar menjawab lagi, li sohnani, aku memiliki 2 piring. Syukron ya Hasan, terima kasih wahai Hasan. Jadi karena sudah bertanya kemudian dijawab oleh Hasan, Umar mengucapkan terima kasih. Kemudian Hasan menjawab afwan, sama-sama. Nah, jadi dari al-hiwar ini, dari percakapan singkat antara Umar dan Hasan yang menanyakan benda yang mereka punya, di sini ada kesimpulannya. Nah, di sini ada kesimpulannya, li Hasanin kolamani. Hasan memiliki 2 pena, wa mirsamatani, dan 2 pensil. Jadi dari kesimpulan percakapan di atas itu, ternyata Hasan ini memiliki 2 pena dan 2 pensil. Sedangkan Umar, li umaro kitabani, li umaro kitabani. Jadi Umar ini memiliki 2 buku dan 2 piring. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan di atas ini, kesimpulan dari al-hiwaru yang ada di atas adalah bahwa Hasan ini memiliki 2 pena dan 2 pensil, sedangkan Umar memiliki 2 buku dan 2 piring. Oke, jadi di bagian bawah di sini ada sebuah kotak. Ini membahas singkat tentang yang dimaksud dengan musanna dari judul besar kita di awal tadi. Jadi musanna adalah bentuk 2 benda. Ulangi lagi. Musanna adalah bentuk 2 benda, seperti 2 buku atau 2 pulpen. Cara mengubahnya kalau bahasa Arab ya, adalah dengan menambahkan huruf alif dan nun pada akhir kata. Contoh, kitabun, kita tambah alif dan nun, Nah, di sini kitabani. Jadi ini kalimat awalnya, kata benda awalnya kitabun. Kalau ditambah alif dan nun, jadi bun ini, ba ini akan ada alif di sini seperti ini. Kemudian ditambah nun. Kalau ditambah nun di sini, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau mau menulis 2 buku berarti tinggal tambahin alif dan nun. Ini adalah teorinya. Kemudian contoh yang kedua adalah untuk 2 pulpen. Ini kan 2 buku dan 2 pulpen. Untuk buku tinggal tambahin aja alif dan nun. Kemudian kalau 2 pulpen atau 2 pena, kolamun, ini kata benda dasarnya, kolamun. Ketika 1 pena kita jadiin menjadi 2 pena, tinggal kita tambahkan aja alif dan nun di akhirnya. Contoh di sini kolamani. Nah, ini alif dan nun yang ditambahkan dari kata kolamun. Mani. Nah, maka inilah yang dikatakan dengan musanna. Jadi arti dari sini kalau udah ditambahin alif dan nun, mau itu kitab, pulpen, piring, penghapus, kalau udah ditambahin alif dan nun berarti artinya adalah sudah bermakna musanna atau bentuk 2. Oke, berikutnya silakan dibuka halaman 46.
Nah, di halaman 46 ini ada dua macam bentuk latihan. Kita tulis aja, ini latihan yang pertama, ibaratkan ini latihan yang kedua. Kemudian ternyata ada lagi setelah Miss cek ada latihan yang ketiga. Tulis aja di buku kalian itu. Jadi tentang musanna ini bentuk dua ini ada 3 latihan. Latihan yang pertama Miss jelaskan dulu perintahnya. Jadi yang pertama ini uktub al-musanna min hazihil asma'i. Jadi maksudnya perintah dari soal yang ini adalah tulislah bentuk musanna. Uktub musanna, tulislah bentuk musanna atau bentuk dua dari nama-nama benda berikut ini. Contoh al-mithalu, contoh sa'atul yadi. Sa'atul yadi, sa'atul yadi ini artinya jam tangan. Jam tangan. Ini jam tangannya baru satu nih, baru mufrad. Mufradun sudah kita pelajari di minggu lalu, mufradun itu bentuk tunggal. Jadi masih tunggal dia, sa'atul yadi ini masih jam tangannya baru satu. Kalau jam tangannya dijadiin dua, ini perintahnya uktub musanna. Jadi dijadikan dua, menjadi sa'atanil yadi. Sa'atanil yadi. Karena bentuk dua maka ditambah dengan alif dan nun. Maka dia bentuk dua jam tangan jadinya. Nah, jadi untuk di sini ada 8 macam benda-benda. Ada 8 macam mufradu. Silakan kalian ganti menjadi al-musanna karena perintahnya mengubah bentuk mufrad ini menjadi bentuk musanna dengan menambahkan alif dan nun di akhir. Bisa kalian buka-buka lagi, banyak kosakata-kosakata yang di belakang ini yang udah ditambahkan alif dan nun. Oke, untuk latihan yang kedua. Uktub hazihi suwaro bil ibarati. Jadi perintahnya adalah tulislah gambar-gambar ini dalam istilah bahasa Arab atau bisa dikatakan dengan istilah bahasa Arab ya. Uktub hazihi suwaro bil ibarati. Jadi di sini ada, jadi perintah soal yang kedua ini ada beragam macam bentuk benda, ada macam-macam musannah nih. Bentuk dua. Nah, jadi bentuk dua ini kan baru gambarnya, hazihi suwaro. Ini ada gambar. Jadi kalian tulis di bawahnya ini gambarnya dua musanna dari cangkir. Cangkir bahasa Arabnya apa? Kalau dijadiin musanna silakan tulis di sini. Nah, tulis Arab dari dua bentuk gambar yang ada di halaman 46 dan 47 ini untuk perintah soal yang kedua. Lalu perintah soal yang ketiga adalah ajib kama fil misali. Nah, di sini perintahnya adalah jawablah seperti pada contoh. Contohnya ini al-mithalu kam kolaman laka, berapa pena yang kamu punya? Bisa kalian tulis, kam ini artinya berapa. Jadi berapa pena yang kamu punya? Li kolamani. Jadi kalian jawab seperti ini. Berapa pena yang kamu punya? Dijawab harus musanna. Li kolamani. Berarti kalau soal yang pertama kam mim sahatan laka. Berarti mim sahata ini harus dijadiin musanna. Berarti li mim sahatan dijadikan musanna seperti apa? Jadi bentuk tulisan Arabnya. Silakan dikerjakan ini nanti kalau ada instruksi dari Miss baru dikerjakan. Jadi maksud soal nomor 3 itu seperti itu. Oke, cukup sampai di sini dulu pelajaran bahasa Arab kita hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.